Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ainul Yakin, NIM 1908107001 dari kelas PGMI 3A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran tematik. Jadi, di video kali ini saya akan mempraktekkan simulasi RPP tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk baca doa pagi ini, Ibu meminta Ulan untuk memimpin doa ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran siswa ya. Di sini siapa yang gak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek dan juga peristiwa yang berkesan waktu kecil. Nah, di sini ada yang tahu nggak cerita pendek itu apa? Iya, Ulan? Iya, betul. Terus Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu nggak peristiwa yang berkesan waktu kecil apa? Untuk pembelajaran hari ini, Ibu minta semuanya diharap aktif ya, karena siswa yang aktif dan bersemangat nanti akan Ibu beri reward. Anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini kita akan memahami dan mendengarkan cerita teks pendek dan juga menjawab pertanyaan. Setelah itu, kalian diharap untuk menceritakan kembali isi teks bacaan menggunakan bahasa sendiri. Selain itu, kita akan belajar tentang peristiwa yang berkesan waktu kecil tentang diri dan keluarga melalui dokumen. Baik, selanjutnya Ibu akan mengulas sedikit materi mengenai cerita pendek. Nah, cerita pendek itu biasanya disingkat dengan kata cerpen. Nah, cerpen itu apa? Cerpen itu adalah salah satu jenis cerita yang ceritanya itu bukan merupakan kejadian nyata dan ceritanya dibuat-buat. Nah, jumlah kata di dalam cerita pendek ini tidak lebih dari 10.000 kata. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kelompok yang beranggotakan 4 siswa. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan petunjuk pengerjaan LKS. Yang pertama, nanti Ibu akan membacakan sebuah cerita. Lalu, kalian wajib mendengarkan cerita tersebut dengan cermat dan seksama. Kemudian, setelah Ibu membacakan, kalian diwajibkan untuk menceritakan kembali cerita tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, nanti kalian harus bekerja sama satu sama lain. Dia perlu diperhatikan untuk penulisan huruf kapital dan tanda bacaan yang tepat. Jadi, Ibu akan membacakan contoh cerita pendek yang berjudul Doni senang berolahraga. Doni senang berolahraga. Lari adalah olahraga yang paling disenanginya. Doni memakai baju olahraga. Doni sangat bersemangat. Doni akan berlari mengelilingi lapangan. Sebelumnya, Doni melakukan pemanasan. Pemanasan bermanfaat untuk melemaskan otot. Doni bercita-cita untuk menjadi pelari hebat. Doni rajin berlatih setiap hari Minggu. Doni juga makan makanan yang bergizi. Doni berusaha mencapai cita-citanya. Nah, setelah tadi teksnya Ibu baca, Ibu mau bertanya, siapa yang senang berolahraga? Iya, Ulan? Iya, betul. Yang senang berolahraga adalah Doni. Ibu mau bertanya lagi nih, olahraga apa yang paling disenangi Doni? Iya, Adit. Iya, betul. Olahraga yang paling disenangi Doni yaitu olahraga lari. Apa cita-cita Doni? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Nabila? Iya, betul. Cita-cita Doni adalah ingin menjadi pelari hebat. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Dan kalian nanti kerjakan ya tugasnya per kelompok. Setelah mengerjakan tugas per kelompoknya, Ibu minta 2 kelompok maju ya untuk membacakan hasil diskusinya. Ibu minta kelompok Ulan dan kelompok Hafiz untuk maju ya. Selanjutnya, lembar kerja siswanya dikumpulkan di meja Ibu ya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai dokumen dan benda penting sebagai sumber cerita. Nah, di sini ada yang tahu nggak kaitannya dokumen dan benda penting itu dengan sumber cerita? Ada yang tahu nggak? Selanjutnya, Ibu akan membacakan sebuah cerita tentang dokumen dan benda penting keluarga sebagai sumber cerita. Hasan memiliki sepeda.
Sepeda itu hadiah dari orang tuanya. Hasan dibelikan sepeda karena juara kelas. Hasan senang sekali dengan sepedanya. Hasan selalu merawat sepedanya. Berdasarkan teks cerita yang tadi udah ibu baca, ibu akan menjelaskan tentang kaitan atau hubungan antara pengalaman dengan benda penting. Nah, dari teks tersebut, pengalamannya itu yaitu si Hasan mendapatkan sepeda itu karena hadiah dari orang tuanya, karena dia juga meraih juara kelas. Nah, benda pentingnya itu yaitu sepeda. Karena dia sangat senang mendapat sepedanya, jadi dia tuh selalu merawat sepedanya. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan reward atau hadiah untuk dua kelompok yang tadi sudah aktif, yaitu kelompok Ulan dan juga kelompok Hafiz. Yeay, beri tepuk tangan. Ibu harap kalian lebih ditingkatkan lagi keaktifannya supaya kalian bisa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak, apakah di sini ada yang ingin bertanya mengenai cerita pendek dan juga mengenai benda penting sebagai sumber cerita? Baik, ibu akan menjawab pertanyaan dari Wulan, yaitu bagaimana sih penulisan cerita pendek dari segi gaya bahasa dan juga dari jumlah kata. Oke, jadi ibu akan menjawab ya. Penulisan cerita pendek itu menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat, dan langsung kepada inti cerita. Karena di sini ceritanya itu cerita pendek, jadi langsung ke intinya saja. Dan juga untuk jumlah kata yang tadi udah ibu bilang di awal, cerita pendek itu tidak lebih dari 10.000 kata. Di sini masih ada yang ingin bertanya? Oh, alhamdulillah sudah paham semua ya. Selanjutnya ibu akan memberikan evaluasi, lalu kalian kerjakan ya. Baik, selanjutnya ibu akan membacakan kesimpulan mengenai cerita pendek. Cerita pendek itu adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif, yang mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami tokoh. Selanjutnya, kesimpulan dari dokumen dan benda sebagai sumber cerita itu adalah dokumen yang dimiliki keluarga itu memiliki banyak sekali manfaat. Nah, pemanfaatan dari dokumen keluarga tersebut itu tergantung dari keluarga itu sendiri. Meskipun pada dasarnya hampir sama, dokumen dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dokumen yang sebagai sumber cerita itu yaitu yang pertama surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Nah, jadi jika nanti kalian sudah besar, kalian punya motor, nah jadi nanti kalian pasti punya yang namanya surat tanda nomor kendaraan. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau KTP. Jadi nanti jika kalian sudah berumur 17 tahun, nanti kalian akan mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, itu juga termasuk dokumen penting. Selanjutnya, ketiga ada kartu keluarga atau KK. Kartu keluarga itu berisi daftar seluruh anggota keluarga. Yang keempat ada akte tanah. Yang kelima ada surat izin mengemudi. Jika kalian nanti sudah bisa mengemudi, nah, setiap pengendara itu wajib, setiap pengemudi itu wajib yang namanya mempunyai surat izin mengemudi. Jika tidak punya, nanti akan ditilang oleh polisi. Nanti ibu akan memberikan tugas, kalian jangan lupa dikerjakan ya, akan dikumpulkan minggu depan. Pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang materi dongeng. Oke, kalian jangan lupa untuk belajar terlebih dahulu dari rumah supaya nanti jika ibu bertanya kalian bisa menjawab. Nanti yang aktif ibu akan memberikan reward lagi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.